menunjukkan bahwa kondisi ini bukannya soal kesalahan individu saja, tetapi juga soal kelemahan sistem nilai, kelemahan ikatan amanah rumah tangga, dan juga tantangan zaman yang semakin kompleks. Dalam Islam, rumah tangga dibangun atas dasar amanah, kasih sayang, dan saling menghormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Artinya, rumah tangga bukan sekedar kontrak sosial, tapi amanah yang diikat Allah dengan nilai kasih sayang dan juga ketenangan hati. Perselingkuhan dalam arti melanggar ikatan perkawinan, melakukan hubungan di luar nikah dengan jelas dilarang dalam syariat Islam karena merusak amanah, menimbulkan fitnah, melukai hati banyak orang, dan memecah belah rumah tangga. Tanpa sadar, hati bisa goyah. Awalnya cuma iseng, tapi kalau dibiarkan bisa jadi perselingkuhan. Dampak dari perselingkuhan tidak sesederhana yang kita kira. Pasangan yang disakiti bisa kehilangan rasa percaya, hatinya hancur, bahkan trauma. Anak pun ikut merasakan. Mereka akan bingung, kehilangan rasa aman, juga tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Dan di luar semua itu, nama baik keluarga juga ikut tercoreng. Orang-orang sekitar jadi ikut menilai, bahkan nilai-nilai kebaikan bisa ikut luntur. Setia itu memang tidak selalu mudah, tapi dari situlah ketenangan dan keberkahan rumah tangga dijaga. Kalau kita renungkan, perselingkuhan itu nggak pernah datang begitu saja. Ada sebab yang muncul tanpa disadari. Kadang berawal dari komitmen yang mulai pudar, cinta yang dulu kuat, perlahan kehilangan makna tanggung jawab dan janji suci di dalamnya. Lalu komunikasi yang renggang, dua hati yang dulu dekat kini terasa jauh karena tak saling bicara dan tak saling lagi mendengar. Ada juga rasa kosong di dalam diri, seolah tidak dihargai dan seolah tidak punya tempat. Dari sanalah muncul keinginan untuk mencari pelarian. Dan di tengah dunia yang serba terbuka ini, kisah-kisah di media sering menggoda, membuat dosa terlihat biasa. Karena itu, menjaga cinta bukan sekadar perasaan, tapi perjuangan untuk tetap setia pada pasangan dan pada Allah yang menitipkan cinta itu. Solusi menurut pandangan Islam, yang pertama perkuat iman dan takwa. Teman-teman, akar dari semua masalah hati adalah jauhnya kita dari Allah. Kalau hati dekat dengan Allah, maka godaan akan terasa kecil. Tapi kalau hati kosong dari zikir dan ibadah, sekecil apapun godaan bisa menggoyahkan iman. Mari kita rawat hubungan dengan Allah dengan sholat berjamaah, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa bersama pasangan. Jadikan Allah pusat cinta kita, bukan nafsu dan bukan juga dunia. Yang kedua yaitu jaga komunikasi dengan pasangan. Banyak rumah tangga rusak bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak bicara. Cobalah untuk terbuka, sampaikan apa yang dirasa, jangan simpan dalam diam. Kadang hanya butuh satu kalimat lembut, satu pelukan hangat untuk mencegah seseorang mencari kenyamanan di luar rumah. Ingat, komunikasi yang baik adalah pagar pertama dari kesetiaan. Yang ketiga, perkuat komitmen dan amanah. Pernikahan itu bukan cuma soal rasa, tapi tanggung jawab. Saat kita mengucap ijab qabul, sebenarnya kita sedang berjanji di hadapan Allah untuk menjaga satu hati sampai akhir hayat. Jangan biarkan janji itu ternoda hanya karena godaan sesaat. Cinta sejati bukan mencari yang sempurna, tapi setia pada apa yang sudah Allah takdirkan. Yang keempat, hindari lingkungan yang menjerumuskan. Jaga diri dari hal-hal yang bisa membuat pintu maksiat, termasuk dari chat yang tidak penting, kedekatan yang tidak wajar, atau candaan yang menembus batas. Fitnah itu datang pelan-pelan, awalnya hanya basa-basi, lalu curhat, lalu jatuh hati. Berhati-hatilah, karena setan tidak datang menawarkan dosa besar, ia datang menawarkan perhatian kecil yang salah arah. Yang terakhir, jangan ragu minta pertolongan. Kalau rumah tangga sedang goyah, jangan diam, cari bantuan. Bicara dengan orang yang amanah seperti ustadz, orang tua, ataupun juga sahabat yang baik. Menjaga rumah tangga itu bukan perkara gengsi, tapi perjuangan. Kadang kita butuh orang lain untuk menuntun kembali ke arah yang benar. Teman-teman, perselingkuhan itu bukan sekedar dosa kepada pasangan, tapi juga pengkhianatan terhadap Allah dan diri sendiri. Mari jadikan kasus-kasus yang ramai itu sebagai cermin, bukan hiburan. Jangan sibuk mengomentari orang lain, tapi tanyakan pada diri. Apakah aku sudah menjaga hatiku sebaik mungkin? Jaga hati, jaga pandangan, dan jaga janji. Cinta yang benar bukan yang penuh drama, tapi yang berlandaskan iman. Semoga Allah menjadikan rumah tangga teman-teman semua sebagai tempat yang menenangkan hati, bukan ladang luka.
Semoga Allah melindungi kita dari khianat dan menggantinya dengan kesetiaan yang diberkahi. Amin ya robbal alamin.